Kami dari tim Haruka Edu, tim training LMS hari ini, mengucapkan selamat siang kepada teman-teman semuanya. Oke, karena nggak bisa jawab, dia pasti jawab selamat siang gitu ya. Ya, selamat Perkenalkan. siang. Oke, saya mewakili Oke, ya. Selamat siang, mewakili. Kak. Oke, perwakilannya ya. Perkenalkan saya Farila dan rekan saya ada Kak Arman, kemudian ada Kak Alin. Kami tim Baik. training LMS hari ini juga didampingi oleh moderator tadi, Mas siapa? Mohon maaf. Nama saya Rizky, salam Mas kenal. Rizky, nah, Mas Rizky ya. Iya. Kemudian juga ada tim akademik dari Unsia. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan dan juga akan praktik bersama nih, bersama dengan teman-teman mengenai media pembelajaran yang tadi sudah disebutkan ya, yaitu LMS. Seperti itu. Jadi langsung saja teman-teman, kami izin untuk share screen ya. Baik, ini dia Ya. pengenalan Learning Management System. Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu ya learning management tadi sudah disebutkan juga oleh Mas Rizky. Nantinya akan digunakan selama metode perkuliahan teman-teman. Dapat diakses di mana aja dan juga kapan aja, gitu ya. Ya, selanjutnya teman-teman untuk pertama-tama sebelum kita praktikkan bersama, teman-teman harus lebih tahu dulu nih, aktivitas perkuliahan teman-teman ini nantinya seperti apa dan juga bagaimana. Nah, mungkin ada yang sudah tahu gambarannya atau mekanismenya seperti apa, namun akan dijabarkan lagi. Jadi teman-teman nanti di LMS teman-teman akan disediakan materi, kemudian teman-teman nantinya juga akan tatap muka oleh dosen gitu ya, video conference seperti ini, gitu ya. Itu dinamakannya live session. Kemudian ada forum diskusi, jadi mahasiswa atau teman-teman nih dapat bertukar pesan dengan dosen, seperti itu ya. Dengan teman-teman yang lainnya juga bisa. Kemudian teman-teman juga nanti akan diberikan tugas selama 1 semester, yaitu bisa dua tugas sebelum UTS dan juga sebelum UAS. Biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat di layar. Kemudian teman-teman juga nanti punya kewajiban yaitu UTS pastinya ya. Ujian tengah semester, kemudian ada UAS, ujian akhir semester. Nantinya ini baru gambarannya saja, pastinya masih teman-teman masih di awal-awal nih, ini maksudnya gimana ya, nanti juga deadline-nya seperti apa, nanti akan kita praktekkan bersama, sekaligus menjabarkannya gitu ya. Selanjutnya ada komponen dan bobot penilaian. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir nih atau buru-buru di foto gitu ya. Biasanya ada, aduh takut nih ntar materinya juga nggak di-share atau gimana. Teman-teman teman-teman jangan khawatir, nantinya untuk informasi ini ada di dalam LMS teman-teman. Jadi untuk aktivitasnya, teman-teman di sini mempunyai bobot nilai. Bobot nilai juga 10% untuk diambil dari sikap, yaitu partisipasi kuis. Jadi teman-teman nantinya di dalam LMS ada kuis, yaitu di tiap minggunya ya. Nah, itu bisa dibilang kehadiran teman-teman, dihitungnya seperti itu. Jadi semakin banyak teman-teman mengerjakan kuis, maka kehadirannya atau sikapnya semakin baik, gitu ya, yaitu 10%-nya. Kemudian teman-teman diambil bobot nilainya dari tugas 1 tadi ya, sebelum UTS, kemudian ada di tugas 2 sebelum UAS. Kemudian ada UTS 30%, kemudian dan juga UAS ada di 30%. Selanjutnya yaitu ada syarat kehadiran. Teman-teman di sini aktivitasnya tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Ada post quiz sebagai syarat kehadiran. Nah, jadi itu dihitung tuh ya. Diulangi kembali nih, dihitung kehadirannya melalui post quiz. Kemudian ada UTS dan UAS sebagai syarat kehadiran. Kalau misalnya nggak ikut UTS, terus dapat nilainya gimana gitu ya. Terus maksimal ketidakhadirannya tanpa surat keterangan adalah 3 kali dalam 1 semester per mata kuliah. Seperti itu ya teman-teman ya. Mahasiswa yang melebihi batas ketidakhadiran tidak diperkenankan mengikuti UTS atau UAS. Seperti itu. Jadi teman-teman harus concern nih. Harus diperhitungkan juga kalau misalnya sudah banyak yang mungkin tanpa surat kelupaan gitu, ke skip gitu ya untuk kehadirannya. Boleh diperhatikan lagi nanti di LMS juga teman-teman bisa melihat sendiri kehadiran teman-teman. Seperti itu ya.
Selanjutnya teman-teman, di sini ada aktivitas mahasiswa di LMS. Nah, teman-teman aktivitasnya tadi ya, mengerjakan kuis, yaitu sebagai syarat kehadiran, yaitu mengakses materi. Nah, kami menyediakan biasanya teman-teman ada berupa video, audio, dan juga teks. Gitu ya, mengikuti video conference, live session yang tadi sudah saya katakan sebelumnya. Kemudian aktif dalam forum diskusi di tiap minggunya. Nah, ini dinilai nih dari keaktifan teman-teman. Biasanya ada dosen yang menilai dari keaktifannya. Seperti itu ya, submit jawaban tugas yang pastinya sebelum deadline gitu ya. Kemudian submit jawaban UTS maupun UAS. Mungkin itu saja untuk gambaran teman-teman ya selama perkuliahan nanti. Jadi teman-teman bisa langsung kita coba bersama. Teman-teman sudah siapkan gadget ya? Gadgetnya masing-masing sudah disiapkan pastinya. Tentunya juga sudah dikoneksikan dengan internet, jaringan internet. Teman-teman bisa langsung lihat di layar dan bisa langsung untuk ketik. Ya, ketik di browser, yaitu untuk laman website-nya di kuliah.unsia.ac.id. Boleh ya dipraktekkan bersama. Kemudian teman-teman, jika sudah ada yang berhasil, teman-teman bisa langsung cantumkan alamat emailnya. Bisa pilih nih, bisa yang atas atau yang bawah. Di Unsia, strip atau dash ya, 20 20 20 atau 2020 20216@harukaedu.com atau yang bawahnya juga bisa ya, username-nya di emailnya. Kemudian password-nya tinggal diganti angka belakang aja. Kalau yang atas diganti angka 6, kemudian yang bawah dicantumkan angka 7. Saya juga akan praktikkan bersama. Nah, teman-teman, sini ya, untuk di laman web kuliah.unsia.ac.id, diulangi lagi, pastikan terhubung dengan koneksi internet ya. Kemudian untuk emailnya, teman-teman tadi bisa mengikuti di Unsia 20202106 atau 7 ya, @harukaedu.com. Kemudian tadi passwordnya. Nah, kemudian teman-teman langsung klik login. Oke, mungkin teman-teman sudah ada yang bisa berhasil login, mungkin bisa di raise hand kali ya, kalau misalnya teman-teman sudah bisa berhasil login ya, agar saya bisa lihat juga nih teman-teman, udah banyak belum? Wah, udah banyak, 4, 6, 7, wah tambah terus nih, kita tunggu ya. Kita tunggu sampai banyak nih, selagi karena kan kalau misalnya nggak nunggu temennya, nanti malah jadi tanya-tanya, tanya kanan kiri, jadi waktunya tambah lama gitu ya. Kita coba lagi, ini saya sambil share untuk tadi passwordnya. Wah, sudah 47 participants. Ya, ini ada 500 nih. Boleh, teman-teman. Sudah bisa. Wah, sudah banyak. Untuk teman-teman juga yang hadir training hari ini, bisa teman-teman untuk diisi ya daftar hadir yang tadi sudah di-share oleh admin Unsia ya di kolom chat, di chat Zoom. Nah, karena nantinya akan mendapat sertifikat seperti itu ya, seperti info tadi. Wah, sudah banyak nih.
Kita tunggu sampai 100 partisipan. Caranya untuk teman-teman milenial nih ya, yang anak-anak kekinian nih pasti ini gampang banget ya. Caranya hanya ketik di laman websitenya, kemudian ketik alamat websitenya, yaitu kuliah.unsia.ac.id. Kemudian untuk loginnya ini sama persis seperti teman-teman login ke media sosial teman-teman gitu ya, seperti Instagram, Facebook, cuma cantumkan alamat email dan juga passwordnya. Kemudian untuk teman-teman yang masih bingung, apakah nantinya kami menggunakan alamat email seterusnya yaitu ini atau nantinya kami akan mendapatkan alamat email pribadi kami gitu ya. Nah, teman-teman tenang aja, nanti untuk perkuliahan teman-teman menggunakannya alamat email masing-masing seperti itu dan juga passwordnya masing-masing. Jadi teman-teman bisa ditunggu aja karena hari ini kita akan training kelas demo gitu ya, percobaan gitu. Karena kan melakukannya bersama. Jadi teman-teman bisa menggunakan alamat atau username yang ada di hadapan teman-teman terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, bisa ditunggu aja. Oke, sebentar lagi mencapai 100, ada 88. Masih ditunggu teman-teman yang lainnya? 90. Apalagi teman-teman yang jurusannya teknik informatika atau sistem informasi pasti udah hafal banget nih kalau website atau learning management seperti sistem seperti ini ya. Pasti udah familiar lah. Sudah 96, 4 lagi teman-teman. Untuk 100 mahasiswa ini sebagai perwakilan gitu ya. 97. Ayo teman-teman yang lain agar kita bisa dicoba bersama nih. Oke, 100. Akhirnya kita mencapai 100 teman-teman. Aplaus. Oh, jadi 99. Ayo 100. Oke. Give applause. Baik. Oke, jadi sekarang kita bisa mulai untuk trainingnya ya. Nah, sebenarnya dari tadi juga udah mulai sih ya. Jadi kita langsung aja masuk ke selagi teman-teman yang lain juga masih login, kita sekalian aja nih ya. Teman-teman di sini kalau teman-teman yang sudah berhasil login, maka tampilan awalnya adalah yaitu dashboard ya. Ini disebutnya dashboard ya teman-teman. Jadi tadi sudah login, kemudian teman-teman akan menemukan dashboard atau laman utama. Biasanya di sini berisikan tentang shortcut atau jalan pintas menuju menu utama seperti itu. Jadi teman-teman, di sini saya akan memaparkan untuk di bagian pertama, kita mulai dari sebelah kiri, atau sebelah kanan nih, sebelah kiri dulu aja ya. Sebelah kiri di pojok kanan atas, teman-teman bisa dilihat di layar teman-teman, ya, di LMS masing-masing atau bisa dilihat di layar yang saya share. Di pojok kiri atas, di sini ya, ada garis 3. Di garis 3 ini dinamakan burger menu. Oke. Kemudian ada yang namanya dashboard, itu tadi tampilan utama, kemudian ada my study. Ya, teman-teman ini nantinya akan berupa KRS seperti itu ya. Nantinya bisa dicetak, gitu, diunduh gitu, di print ya. Kemudian ada news. Teman-teman di sini bisa melihat informasi-informasi atau update mengenai perkuliahan seperti itu ya. Kemudian ada kalender. Biasanya teman-teman di sini berisikan mengenai tanggal-tanggal penting seperti itu. Biasanya, nah kalau untuk di sini contohnya ada live session seperti itu ya. Kemudian mungkin info-info seminar yang seminarnya itu seminar online seperti itu mungkin ya. Kalau misalnya diadakannya di dalam kelas seperti itu. Nantinya akan ada di kalender, ATS juga ada, UAS juga ada, kemudian ada thesis title application form.
Nah, ini nantinya kalau misalnya mahasiswa atau teman-teman mengajukan judul skripsi teman-teman, seperti itu. Kemudian ada e-library, teman-teman. Di sini teman-teman yang masih kurang nih ya, tapi nggak cukup waktunya untuk datang ke perpustakaan, teman-teman bisa akses. Di sini kami menyediakan perpustakaan online secara gratis, teman-teman bisa langsung akses aja di menu e-library-nya. Gitu, ini semua bisa diklik ya. Gitu, bisa diklik aja dan bisa diakses secara gratis. Di dalam sini berisikan mengenai jurnal, artikel, seperti itu. Forbidden ini. Seperti itu ya. Nah, ini semua bisa diklik secara gratis. Kemudian teman-teman ada My Course Histories. Gitu. Jadi teman-teman, ini adalah arsip dari mata kuliah yang telah teman-teman ambil, seperti itu ya. Ini mohon maaf nih jaringannya agak ngandet. Nah, oke. Di sini teman-teman bisa melihat arsip perkuliahan atau mata kuliah yang telah teman-teman ambil di semester sebelumnya, karena ini kan masih semester 1, pastinya masih kosong gitu ya. Nantinya teman-teman materinya juga masih bisa di-download dari menu ini. Kemudian ada menu help desk. Nah, di sini kami menyediakan layanan seperti kalau misalnya di e-commerce itu customer service gitu ya. Kami menyediakan layanan help desk, nantinya akan dijelaskan secara detail di sesi akhir gitu ya. Kemudian ada terms and condition, jadi ini syarat dan ketentuan selama teman-teman menggunakan LMS dalam perkuliahan. Ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ada di My Transcript. Ini jaringan saya agak bermasalah atau gimana ya? Itu ya, transkrip ini nantinya yaitu berupa hasil belajar teman-teman, seperti itu ya, selama 1 semester, seperti itu. Ini juga bisa diunduh. Kalau teman-teman, kalau di sekolah tuh ada namanya raport gitu ya. Kalau di My Transcript ini, apa namanya, nilai selama 1 semester atau IP gitu ya. Nah, ada yang udah bisa berhasil belum nih? Mohon maaf, saya coba pindah jaringan lebih dahulu ya. Saya mohon izinnya. Oke, teman-teman. Nah, itu tadi ini saya sudah ganti jaringan ya. Semoga aja lancar nih. Itu tadi My Transcript-nya. Mungkin teman-teman ada yang udah bisa berhasil buka? Mungkin ini bisa di-skip dulu aja ya, untuk mempersingkat waktu, karena ini mungkin antara jaringan saya yang mungkin kacau atau gimana. Ini tadi kita sudah bisa di dashboard, My Study, ada di News, kemudian ada di kalender, ada thesis title application form, kemudian ada e-library, kemudian ada My Courses Stories, kemudian ada help desk, term and condition, kemudian ada My Transcript tadi ya. Kalau teman-teman udah ada yang berhasil buka, itu pasti masih kosong, tapi kalau misalnya nanti teman-teman nantinya sudah lulus di semester 1, itu nanti ada nilainya gitu ya selama 1 semester, seperti itu teman-teman ya. Nanti mungkin ada contohnya di PPT ya, kita akan lihat bersama. Kemudian selanjutnya teman-teman, setelah tadi ada menu burger menu ya, di sebelah kiri atas, itu yang garis 3. Jika teman-teman agak ke bawah dikit nih, ya di samping tulisan dashboard yang paling besar ini, ada section, ada 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Nah, karena ini adalah training demo atau training kelas demo hari ini, jadi di sini ada 6. Biasanya di sini tuh ada berderet teman-teman, ada 16. Seperti itu ya. Karena, nah,
Akhirnya teman-teman, mohon maaf nih, akhirnya terbuka juga ya my transkripnya ya. Mohon maaf nih agak ke distract nih teman-teman, jadi ya maaf banget nih ya. Jadi di sini ya ada my transkripnya seperti ini. Jadi nanti ada total credits-nya, yaitu total nilai teman-teman dikalkulasiin seperti itu. Nanti bisa di print seperti itu teman-teman ya. Padahal mau buka ini aja susah banget ya dari tadi. Duh. Nah, kita kembali lagi ke dashboard. Caranya gimana teman-teman? Untuk ke dashboardnya tadi bisa diklik menu yang burger menu tadi ya, atau juga teman-teman bisa klik untuk dashboardnya ini yaitu lambang untuk Universitas Cyber Asia-nya. Ini akan kembali ke dashboard. Oke, tadi kita sampai di section ya. Jadi nantinya kita akan ada 16 sesi atau 16 pertemuan dalam satu semester. Itu semua mata kuliah, Kak. Iya, betul. Semua mata kuliah itu ada 16 sesi, termasuk UTS dan juga UAS. Biasanya sesi 1 itu, sesi sebelum UTS maksudnya, yaitu terdiri sesi 1 sampai dengan sesi 7. Kemudian sebelum UAS yaitu ada 9 sampai dengan 15. Seperti itu ya. Kemudian ini bisa diklik teman-teman ya. Gitu. Jadi ini nanti juga dashboard-nya ini diperbarui dari sesi ke sesi. Nih ya, coba ya sebagai contoh, ini kan sesi 1 ya. Sesi 1, kemudian sesi 2. Diklik. Nah, ini nih kalau misalnya ada yang atau yang aware ya, ini lingkarannya berbeda. Ini dinamakannya itu circle progress. Ya. Jadi teman-teman, apa yang dimaksud dengan circle progress? Jadi teman-teman bisa ngelihat di sini ya. Di sini ada info kelas teman-teman, nantinya kelas real teman-teman nih, ada yang mungkin kelasnya yaitu mata kuliah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, atau yang lainnya gitu ya, di sini akan muncul semuanya ya. Kemudian circle progress tiap mata kuliahnya sudah pasti berbeda-beda, tergantung akses dari teman-teman. Kalau misalnya teman-teman aksesnya baru sedikit, otomatis ini tidak akan 100%, gitu ya. Kemudian apa bedanya Kak dengan yang completion? Jadi completion ini adalah akumulasi dari setiap itemnya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mengerjakan ini tadi quiz gitu. Kemudian teman-teman sudah akses materi-materi, maka di sini akan completion-nya yaitu complete 100% seperti itu ya. Untuk teman-teman yang bingung ini ikonnya apa sih artinya? Nah, di sini kami ada legend atau nama-nama dari simbolnya ya. Seperti itu. Ini adalah material, kemudian ada kuis nih ya. Sama ya. Kemudian teman-teman, tadi udah di sebelah kiri, kita pindah ke sebelah kanan. Oke. Sebelah kanan di layar teman-teman, di dashboard teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat ada menu to-do list. Nah, biasanya to-do list itu, wah biasanya catatan-catatan perkuliahan nih. Nah, teman-teman, di sini kami menyediakan ya di LMS teman-teman, nantinya yaitu berupa to-do list live session atau video conference yang akan teman-teman lakukan bersama dengan teman-teman sejawat gitu ya, sekelas atau juga dengan dosen segitu. Jadi di sini akan ada info, yaitu ada startnya yaitu ada tanggal, kemudian ada jamnya, jam dimulai dan juga jam berakhirnya. Kemudian teman-teman di sini juga bisa join, tapi nanti tunggu nanti ya, jangan diklik. Nanti terakhir akan kita bahas gimana cara join di live session. Kemudian ada latest post. Di sini ada postingan terakhir, biasanya teman-teman isinya apa aja. Nah, tadi kan sudah dibahas ya, ada diskusi forum. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan update nih, wah kira-kira si A udah ngerjain belum ya gitu, atau udah aktif belum ya di diskusi forum gitu ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nantinya akan ada info ketika teman-teman sejawat sudah post di diskusi forum. Seperti itu ya. Ini bisa di see all. See all kalau misalnya diklik ini berarti lebih dari satu akan terbuka gitu ya. Di sini akan semua informasinya, siapa aja yang update ada di sini gitu. Yang terbarunya ya, seperti itu. Kemudian di to-do list juga tadi sama. Akan diarahkannya biasanya ke kalender. Jadi teman-teman bisa lihat semua informasi live session-nya di sini. Kemudian ada latest news, biasanya ini adalah info-info terupdate ya teman-teman ya, dari akademik seperti itu ya.
Jadi ada di sini. Nah, ini di see all juga sama aja. Nah, akan muncul seperti ini ya. Bisa kalender akademik, kemudian informasi misalnya ada seminar di kampus, seperti itu. Ya, selanjutnya teman-teman, setelah tadi di pojok kiri sudah, terus di sebelah kirinya sudah, sebelah kanannya sudah, kemudian kita ke pojok kanan nih, agak mojok dikit ya. Agak mojok dikit kita punya lonceng, di sini ada notification, biasanya berisikan teman-teman. Di sini berisikan kalau misalnya kalau saya nih ya jadi mahasiswa, pastinya yang lebih penting di sini adalah nilai dari dosen. Seperti itu ya. Di sini akan ada notifikasinya kalau misalnya dosen sudah memberikan nilai kepada teman-teman, seperti itu. Nantinya akan ada di sini juga. Selain itu ada juga informasi-informasi yang lainnya, seperti itu ya. Jadi notifikasi bel, lonceng. Kemudian selanjutnya di pojok banget nih, ada three dots button namanya teman-teman nih. Kalau kurang besar saya gedein ya. Ini ada titik 3, bisa diklik, di sini ada edit profile. Caranya gampang banget buat teman-teman yang mau ganti fotonya. Di sini kami sarankan untuk fotonya itu foto yang ya pokoknya yang ganteng-ganteng sama cantik-cantik gitulah ya, yang bisa dilihat oleh teman-temannya sendiri maupun juga dosen seperti itu. Nah, kalau di sini kan masih kurang jelas nih, nggak ada hidung, nggak ada mata gitu ya. Kita ganti teman-teman ya. Nah, di sini yang paling ganteng. Nah, ini dia. Jadi bisa langsung diklik aja ikonnya. Gitu ya. Gampang banget ya untuk cara ganti fotonya. Kemudian teman-teman, di bagian edit profile ini ada apa aja sih yang bisa diedit? Nah, teman-teman caranya yaitu di pojok kanan ada icon pensil, saya perbesar. Ya, di sini ada icon pensil, diklik. Kemudian teman-teman bisa ganti email ya untuk namanya ini dan juga NIM kami belum menyarankan gitu ya. Karena memang sudah terdaftarnya saat PMB seperti itu. Kemudian untuk emailnya jika teman-teman mau ganti email, kami sarankan untuk menghubungi bagian helpdesk lebih dahulu agar diinformasikan atau admin lebih dahulu agar info-infonya juga tetap terupdate gitu ya. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya sudah, teman-teman juga bisa langsung save saja. Kemudian ada time zone. Setelah tadi biodata, ada time zone untuk teman-teman nih yang sambil bekerja, kerjanya mobile, kesana kesini gitu ya. Teman-teman di sini kami menyediakan time zone, jadi teman-teman bisa mengatur waktu teman-teman tanpa harus nantinya teman-teman terlewat deadline. Deadline perkuliahan, deadline tugas, seperti itu ya. Ini bisa dipilih. Kalau di sini mengikutinya untuk WIB gitu ya. Nanti teman-teman tinggal save aja. Kemudian ada password, nantinya teman-teman, biasanya teman-teman mungkin mendapatkan passwordnya yang masih general gitu ya, masih umum atau berupa kode unik, biasanya seperti itu. Nah teman-teman, di sini teman-teman bisa ganti passwordnya. Kalau untuk sekarang kan kelas demo, tidak disarankan untuk ganti password ya. Nanti saya nggak tahu teman-teman ganti passwordnya apa ya. Di sini teman-teman bisa klik untuk current password, passwordnya yang saat dibagikan nanti ya. Kemudian teman-teman bisa cantumkan new password-nya atau password barunya. Biasanya berisikannya itu huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Seperti itu ya. Kemudian retype atau tulis ulang password-nya, password yang baru. Kemudian langsung di change password-nya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, teman-teman setelah tadi sudah menu dashboard, kemudian sudah diedit profile juga, kita kembali ke menu dashboard. Saya klik aja langsung lambangnya ya. Nah, kita menuju ke yang paling penting setelah di depan ini. Oh, katanya ini penting, tapi yang lainnya tidak kalah penting, teman-teman ya. Jadi di sini kita ada kelas ya, diulang lagi ini ada kelas loh, belajarnya dari mana nih Kak? Teman-teman langsung klik aja kelasnya. Kalau sekarang teman-teman bisa klik kelas demo. Ya, teman-teman bersama kita klik kelas demo ya. Kelas demo diklik teman-teman. Di dalam kelas ada apa aja teman-teman?
Oh, di dalam kelas ini ada banyak menu, teman-teman ya. Jadi sebelum saya membahas ke sesi yang lebih penting lagi ini, untuk pertanyaannya mungkin bisa lewat chat, nantinya akan dibacakan. Mungkin masih bingung dengan yang namanya circle progress, atau juga bingung mengenai dashboard dan juga mekanisme yang lain, boleh ditanya sebelum ke menu intinya. Boleh ditanya? Baik, ada yang bertanya. Ini atas nama Arini Hirofati. Izin bertanya. Jadi nanti kita kuliah itu gunain 2 APK LMS dan Siakat Cloud. Itu bedanya gimana ya, Kak? Maksudnya kapan kita harus gunakan LMS atau Siakat Cloud? Jadi, begini teman-teman ya. LMS ini adalah Learning Management System yang teman-teman gunakan selama proses perkuliahan teman-teman. Jadi teman-teman mengerjakan tugas, teman-teman mengakses materi, yaitu pada LMS. Seperti itu ya. Jadi untuk Siakat ini biasanya merupakan informasi, juga informasi nilai, seperti itu, informasi akademik. Nah, teman-teman bisa akses di Siakat. Seperti itu ya. Tapi untuk materi dan juga pemaparan materi dari dosen maupun dari LMS itu sendiri, teman-teman mengaksesnya di LMS seperti itu, gitu ya. Nah, untuk data-data nilai, teman-teman, jadi misalnya gini ya, teman-teman, jadi kan di Siakat juga nantinya ada nilai gitu ya. Di sini juga nantinya ada nilai di LMS nih. Ya, teman-teman itu bisa teman-teman compare gitu, apakah nilai di Siakat sama di LMS ini sama. Tapi kalau untuk materi, teman-teman belajarnya menggunakan LMS seperti itu ya. Sudah jelas ya, Kak Arini Hirofati, gitu. Kemudian ada lagi yang tanya. Ini Kak, siapa nih namanya ya? Joanne. Di LMS ada jadwal, di Siakat juga ada jadwal. Biasanya gimana ya pakai? Jadi gini teman-teman ya, untuk di Siakat biasanya itu jadwalnya keseluruhan. Gitu ya, jadwal keseluruhan selama 1 semester. Namun kalau di LMS ini kami sudah membatasi jadwal-jadwal teman-teman. Jadi teman-teman deadline-nya, terus ya nanti akan kita bahas, nanti deadline-nya per minggunya. Nah ini akan lebih sistematik di LMS. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi pertanyaan yaitu dari Kak siapa ini ya? Andri Wahyu Saputra. Kak Andi Wahyu, apakah ada tersedia LMS versi mobile app? Ada. Tenang teman-teman ya, ada. Jadi teman-teman lebih simpel menggunakannya. Nantinya akan dijelaskan di akhir sesi training hari ini. Oke. Oh, ini ada Kak Yusuf Ramdhani, berarti untuk tugas kuliah UTS UAS kita akses di LMS ya? Iya, betul sekali aksesnya di LMS untuk UTS, tugas maupun UAS, seperti itu. Kemudian ada lagi yang bertanya, untuk melihat materi dan histori tugas, juga kuis, apakah bisa dilihat di kemudian hari, Kak? Bisa, teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat materinya jika teman-teman nih misalnya sudah berakhir deadline-nya ya, misalnya di minggu pertama sudah berakhir deadline-nya, teman-teman bisa melihat materinya kembali namun tidak bisa mengakses atau tidak bisa mensubmit kuis kembali seperti itu ya, karena kan sudah lewat deadline. Izin tanya tentang zona waktu. Misal hari ini kita buka di zona A, esoknya di zona B, apakah perlu dilakukan set time zona? Iya, betul. Jadi zona time ini, zone time ini tetap harus di setting ya, gitu ya. Karena di sini belum otomatis seperti itu ya. Jadi diminta untuk minta tolong untuk teman-teman perlu diupdate untuk zona waktunya seperti itu.
Oke, teman-teman, karena banyak nih yang bertanya mengenai perkuliahan nantinya, mengenai jadwal, mengenai deadline, maka kita akan langsung aja nih ke intinya ya. Jadi untuk pertanyaan yang untuk live session, jadwalnya, mekanismenya, kemudian deadline-nya, karena kebanyakan juga banyak ya yang menanyakan ini, jadi langsung saja kita praktekkan bersama atau kita lihat bersama ya, sekaligus saya infokan sama teman-teman. Teman-teman bisa langsung klik ya. Teman-teman bisa langsung ke menu LMS. Menunya itu tadi ya, saya ulangi, teman-teman bisa lihat di layar teman-teman atau bisa lihat juga di dashboard teman masing-masing. Teman-teman bisa langsung klik kelas demonya. Nah, teman-teman ya. Di sini ada course info, teman-teman. Di sini namanya sidebar menu. Ada course info, biasanya berisikan informasi mata kuliah ya selama 1 semester. Kemudian ada supporting file ini, biasanya kalau teman-teman download atau unduh ya, teman-teman di sini berisikan silabus atau RPS seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada informasi dosen yang akan mengajar seperti itu ya. Nanti di kelas realnya seperti itu. Kemudian teman-teman di sini ada learning activity. Teman-teman ini adalah menu utama yang teman-teman nanti akan akses. Seperti itu ya. Yang akan teman-teman sering atau paling sering digunakan dalam perkuliahan. Ya, di sini ada tertera yaitu topiknya. Ini sesi 1, yaitu ada topiknya, misalnya di sini ya. Sebagai contoh itu topik pertama yaitu ilmu ekonomi. Kemudian di sini juga ada deadline, teman-teman ya. Jadi start dan juga end. Seperti itu. Ini dimulainya misalnya perkuliahan teman-teman dimulai tanggal 27, berakhir di tanggal 3. Emang mulainya itu di setiap hari apa, Kak? Gitu. Mulainya itu teman-teman perkuliahan di setiap hari Senin, berakhir di hari Minggu. Senin pukul 00.01, Minggu 00.23.59, seperti itu ya. Jadi nggak mepet banget lah di 000 gitu ya. Jadi selama 1 minggu, 1 sesi. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa di next section. Ini untuk ke sesi selanjutnya. Atau teman-teman bisa lihat di drop down di sebelah kiri. Nah, ini ada sesi-sesinya ya. Ada drop down, ini ada 16 nantinya teman-teman ya. Gitu. Ini kan karena kelas demo jadi cuma ada 4. Teman-teman bisa diklik di sesi kedua. Oke, ini sesi kedua ya. Jadi kalau misalnya previous atau teman-teman mau kembali ke sesi sebelumnya bisa diklik di previous atau bisa dicari di sini di drop down yaitu klik sesi 1. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini ada di sesi 2. Teman-teman, biasanya learning activity ini Kak isinya apa aja Kak? Isinya ada kuis, kemudian ada materi-materi. Kita klik bersama-sama ya, teman-teman ya. Kita langsung praktekkan bersama. Teman-teman juga bisa coba nih bareng-bareng, yuk bareng-bareng kita coba. Karena kan kalau misalnya nggak praktek sendiri kayak kurang afdol gitu ya, atau cuma liatin doang nantinya teman-teman jadi bingung sendiri gitu ya. Kalau saya kan orangnya yang praktek ya, jadi harus praktek juga dibanding teori gitu. Jadi teman-teman bisa klik langsung di pre-quiznya. Nah ya, ada warning di sini, please take the pre-quiz first gitu ya. Jadi teman-teman harus cek kuisnya lebih dahulu. Jadi pre-quiz ini berfungsi yaitu biasanya untuk mengetahui knowledge, basic knowledge. Jadi pengetahuan umum teman-teman gitu ya sebelum memulai perkuliahan sesi pertama. Tenang aja teman-teman, ini tidak diambil nilai karena ini hanya pre-quiz ya, namanya juga pre-quiz sebelum gitu ya, sebelum gitu ya. Jadi untuk melihat sejauh apa sih teman-teman tahu mengenai ini sebelum kita belajar gitu. Teman-teman caranya langsung aja di take quiz. Nah ini hanya bisa di tag sekali aja ya teman-teman ya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, wah pas di tag ternyata pas udah submit nilainya jelek gitu. Nggak masalah sih teman-temannya ini karena kan mengukur pengetahuan teman-teman aja gitu.
Kalau ini saya coba jawab. Saya jawab. Teman-teman juga bisa langsung klik aja. Ya, atau di next juga boleh. Ya. Biasanya berisikan, kalau prequis itu pastinya pilihan ganda, biasanya berisikan 5 sampai dengan 10 soal pilihan ganda. Dan teman-teman perlu dicatat bahwa di setiap LMS teman-teman ya, itu berbeda-beda dari jawabannya, kemudian dari pertanyaannya, dari teman sejawat itu berbeda-beda. Jadi begini, misalnya teman A, pertanyaannya nomor 1 tentang ini nih, apabila kombinasi 2 barang, tapi ternyata di teman yang B, teman yang lain, kok nomor 1 beda ya pertanyaannya gitu. Jadi jangan shock ya, jangan bingung gitu loh, kok beda-beda gitu, karena memang ini sistemnya acak. Jawabannya pun juga acak, seperti itu. Kemudian langsung di-submit saja. Nah, teman-teman kami juga menyediakan di sini biasanya kalau teman-teman salah di sini ada correct answer-nya. Gitu. Jadi dibenerin nih, teman-teman. Gitu ya. Ya, ditegaskan lagi kalau ini tidak berpengaruh kepada nilai teman-teman. Kemudian langsung done aja. Baru dia teman-teman bisa mengakses materi. Jadi, kalau teman-teman belum ikut kuisnya atau pre-kuisnya, teman-teman tidak bisa lompat untuk akses materi. Gitu, teman-teman ya. Nah, di sini sudah bisa, di sini ada presentation, biasanya berisikan mengenai informasi untuk sesi 1 gitu ya. Biasanya rangkumannya seperti apa nanti untuk di sesi tersebut seperti itu ya. Ini bisa di-download. Jadi teman-teman bisa simpan gitu ya. Kalau sewaktu-waktu teman-teman mau keluar pulau gitu ya, tidak ada jaringan gitu tapi masih mau belajar, bisa di-download atau disimpan di media teman-teman gitu ya. Kemudian teman-teman kami menyediakan materi selain tadi berupa presentation ya, berupa PDF, kami juga ada, nah teman-teman di sini ada video. Jadi teman-teman bisa belajarnya, bisa pilih nih melalui audio, kalau teman-teman yang bisa juga video yang visual, kemudian untuk teman-teman yang biasa belajarnya itu melalui audio, atau juga teman-teman juga yang biasanya membaca gitu ya, kan cara orang belajar berbeda-beda gitu ya. Teman-teman bisa download semuanya ya. Materinya semua bisa di-download, tenang aja. Bisa di-download, semua bisa di-download gitu ya. Kurang lebih seperti ini sama. Untuk materi di tiap sesinya berbeda-beda, teman-teman. Jadi misalnya di sesi 1 materinya itu cuma ada 4 ya. Pokoknya yang berisikan materi cuma ada 4 gitu. Kok di sesi 2 beda sih, cuma ada 2 materi ya, itu tergantung dari pembelajaran itu sendiri, seperti itu ya teman-temannya, atau silabus itu sendiri. Jadi jangan heran kalau misalnya tiap sesinya setiap topik dan juga isinya berbeda-beda. Seperti itu. Kemudian untuk materi ini bisa diakses berulang-ulang, teman-teman ya. Diakses berulang-ulang walaupun nanti sudah lewat deadline nih. Misalnya udah lewat dari tanggal 10 Oktober. Teman-teman masih bisa terus akses materinya. Tapi kalau untuk tadi pre-quiz, teman-teman hanya bisa sekali saja. Dan kalau misalnya sudah lewat deadline, teman-teman sudah tidak bisa submit, seperti itu ya. Atau kalau misalnya saya lupa ngerjain pre-quiz, tapi udah lewat deadline, terus saya mau akses materi, bisa nggak? Bisa, jangan khawatir. Gitu ya. Tapi teman-teman biasanya kan di setiap sesinya nanti ada apa teman-teman ya? Tadi mungkin di awal ada yang ingat ya, ada namanya post quiz atau kehadiran. Jadi mengerjakan post quiz gitu ya. Jadi teman-teman biasanya sebelum post quiz itu ada practice quiz. Nah, ini biasanya disediakan untuk mengukur tingkat kepahaman teman-teman terhadap materi yang sudah teman-teman belajar sebelumnya atau pelajari sebelumnya gitu ya dari materi tersebut. Jadi ini practice quiz sebelum ke quiz nih kan
ya walaupun tidak diambil nilai ya, nilai hanya untuk kehadiran, teman-teman bisa melatih diri teman-teman gitu ya, dengan cara di take practice quiz. Caranya sama seperti pre-quiz ya. Diulangi, ini bisa diklik nih yang tanda panah. Pokoknya di sini semua bisa diklik. Teman-teman nggak usah takut salah. Teman-teman klik-klik aja deh. Pokoknya di LMS ini ya, semua bisa diklik gitu ya. Practice quiz sama, yaitu berisikan biasanya pilihan ganda 5 sampai dengan 10 lah, kurang lebih seperti itu ya. Bisa langsung di next. Kalau saya ini next aja deh biar cepet ya. Next. Kemudian di submit. Ya, perlu diingat practice quiz bisa dikerjakan secara berulang-ulang. Submit. Gitu, teman-teman, ini akan muncul juga pernyataan yang benarnya. Jadi teman-teman dari sini bisa belajar. Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa klik done atau selesai. Nah, sampai sini teman-teman yaitu mengerjakan post quiz. Nah, ini dia yang menjadi syarat kehadiran teman-teman. Gitu. Jadi percuma nih teman-teman sudah mengakses materi, ya sudah mengakses semuanya, tapi teman-teman nggak ngerjain post quiz. Jadi kayak cuma-cuma gitu. Teman-teman nggak mendapat nilai kehadiran. Seperti itu ya, atau nilai kehadirannya terlewat. Jadinya absen deh. Caranya gampang banget, teman-teman, sama seperti tadi pre-quiz. Practice quiz, post quiz ini sama di take quiz. Ya, terdiri dari pilihan ganda 5 sampai dengan 10, biasanya seperti itu. Di next aja, next. Atau yang mau coba diklik-klik juga boleh. Ini saya klik-klik next aja biar cepat. Ya, selanjutnya di submit. Skor saya 0 nih, karena saya cuma skip. Cuma kan kayak sayang banget ya, udah belajar tapi masa cuma mau dapat nilai kehadiran aja gitu ya. Kayak sayang banget gitu ya kalau misalnya cuma mau lihat jawaban yang benarnya aja gitu kan. Jadi teman-teman perlu belajar juga agar di sini skornya misalnya 100 lah minimal. 100 minimal, 100 itu maksimal. Gitu ya. Nah, ini bisa dilihat. Jawaban yang benarnya kemudian setelah sudah dan. Kemudian ya teman-teman itu perlu diperhatikan post quiz itu sebagai, saya ulangi kembali, post quiz itu sebagai syarat kehadiran teman-teman. Gitu ya. Kemudian teman-teman, ada juga teman-teman tadi, ayo teman-teman itu harus mengerjakan tugas ya. Sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, kita masih membutuhkan tugas ya untuk mengukur kemampuan atau pengetahuan kita gitu ya. Itu ada di individual assignment. Kak, oh ini di semua mata kuliah itu di sesi 2 semua. Jadi untuk tiap mata kuliahnya koneksi saya, oh enggak nih udah stabil. Jadi teman-teman, untuk individual assignment ini, itu tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu rentan waktunya dari sesi 1 sampai dengan 7 sebelum UTS. Tiap mata kuliah beda-beda nih ya, bisa beda-beda, bisa di sesi 2, kayaknya nggak mungkin deh kalau sesi 1 ya, karena kan baru permulaan gitu, tapi tergantung dosennya sih ya. Sesi 2 bisa di sesi 3, bisa di sesi 4 gitu ya. Tapi kalau misalnya post quiz itu ada di setiap sesinya, di semua sesi kecuali UTS dan UAS gitu ya. Nah, kalau di sini sebagai contoh ini ada di sesi 2 tugasnya teman-teman ya. Untuk tugasnya biasanya individu, tugas individu. Kalau misalnya nanti ada tugas kelompok nantinya akan dijelaskan, namun kurang lebih sama teman-teman ya. Cara uploadnya yaitu teman-teman, kalau teman-teman yang belum pernah upload, kalau di sini saya edit assignment. Ya, karena di sini saya pernah upload. Tapi kalau di teman-teman biasanya ada attach file lah kalau nggak salah ya. Nah, teman-teman di sini bisa diklik ya, edit assignment, atau yang di teman-teman, di layar teman-teman ya.
kemudian ada file. Jadi teman-teman di sini berisikan soal sebelum teman-teman soalnya taunya dari mana sih Kak gitu. Ini tuh dari sistem semua ya. Enggak teman-teman ya. Jadi enggak seluruhnya dari sistem. Jadi dari sistem pun ini sudah disediakan oleh dosennya sebelumnya. Gitu teman-teman ya. Jadi di sini adalah dosen yang mengajar langsung gitu. Ini ada soalnya, nantinya teman-teman bisa langsung upload file. File yang diunggah biasanya kami sarankan yaitu PDF. Seperti itu. Jika file melebihi 50 MB, ya. Jika file melebihi 50 MB, maka biasanya kami sarankan atau nantinya akan ada instruksi ya, teman-teman ya. Biasanya diunduh atau diunggah ke dalam G Drive lebih dahulu, nantinya teman-teman bisa copy nih atau salin linknya ke dalam Word gitu ya, misalnya kemudian di-upload. Atau teman-teman mau rapi dari Word, kemudian di-convert ke PDF, kemudian di-upload, itu juga bisa. Kalau teman-teman mungkin ada instruksi dari dosen untuk upload video, seperti ya, asal tidak lebih dari 50 MB itu bisa. Tapi kalau lebih, biasanya nanti ada instruksinya, yaitu di-upload melalui Google Drive atau media yang ada di instruksi, seperti itu ya. Kemudian setelah dipilih, teman-teman juga harus memperhatikan nih, teman-teman ya, apakah tugas yang sudah diupload udah benar belum nih ya? Atau kalau udah benar, teman-teman langsung submit aja. Selesai deh, your assignment successfully updated, gitu. Jadi teman-teman udah ngerjain, tapi masih ragu, tadi bener nggak ya gitu. Nah, teman-teman bisa langsung klik aja di jawaban teman-teman di last submitted-nya. Nah, nanti akan terdownload atau terunduh kembali jawaban teman-teman yang tadi teman-teman upload gitu ya, atau unggah. Gitu teman-teman. Selanjutnya teman-teman di sini ada comment and notes, biasanya di sini berisikan dari dosen ya. Kalau misalnya dosen ada komentar mengenai tugas teman-teman, seperti itu nantinya di sini. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya setelah tadi pre-quiz, materi, practice quiz, kemudian post quiz, kemudian ada tugas, ada discussion forum. Nah, teman-teman, di sini teman-teman juga aktivitasnya yaitu ada discussion forum. Jadi teman-teman diminta untuk aktif gitu ya. Untuk aktif di setiap sesinya. Iya, betul sekali. Ada di setiap sesi, sama seperti post quiz ya. Gitu, di mana ada materi, di situ ada quiz dan juga discussion forum gitu. Ada materi juga ya. Di sini teman-teman bisa post a new thread. Jadi misalnya teman-teman ada pertanyaan nih untuk dosennya, atau teman-teman mau berargumen di sini mengenai topik tersebut, teman-teman caranya yaitu bisa post a new thread, ya teman-teman. Kemudian title-nya, judulnya, diskusi, ya diskusi topik 2. Nah teman-teman di sini saya langsung aja deh. Ini biasanya minimal 30 karakter ya teman-teman ya. Saya copy aja deh biar cepat di message-nya. Kemudian teman-teman juga bisa cantumkan file. Filenya bisa PDF, bisa Word gitu ya. Terus kemudian bisa image, kemudian bisa video juga, kemudian bisa audio juga maksimal 50 MB gitu ya. Kemudian langsung diklik send. Nantinya postingan teman-teman akan bisa dibaca oleh teman-teman yang lain atau teman-teman di dalam kelas maupun dosen. Wah, ada yang coba nih, apa nih, ABDF ya. Ini ada yang coba nih. Nah, saya akan komen nih di yang posting ABCDF, IJK, LMP, Z ya. Saya akan komen ini. Ini akan komen saya, caranya gimana nih Kak kalau komen? Nih tadi ya, diklik salah satu mahasiswanya. Ya, diklik salah satu mahasiswanya atau temennya atau dosennya, diklik aja namanya, nggak perlu takut. Di sini klik-klik aja semuanya. Ya, ngetik apa sih gitu ya.
Yang bener dong. Gitu ya, kemudian di send aja teman-teman ya, bisa attach file juga. Tapi ini biasanya jangan dibuat bercandaan gitu ya, boleh lah bercanda, tapi bercandanya yang logis gitu ya. Masih yang make sense gitu bercandanya ya. Kan ada dosen juga di dalam kelas ini nantinya gitu ya. Oh, ada masalah apa sih Bang? Tuh katanya. Waduh, ini fotonya sangat membahayakan ya teman-teman. Jangan pakai foto yang seperti ini nantinya teman-teman ya. Takutnya mengundang asumsi yang berbeda gitu ya. Kemudian teman-teman tadi sudah di forum ya, di back aja nih ya teman-teman kalau misalnya udah. Langsung di back, kemudian nih diklik-klik aja ya. Wah ternyata udah habis. Pokoknya teman-teman nih harus aware ya, atau sadar betul kalau semua ini bisa diklik. Kalau misalnya udah mentok kayak gini nih, oh berarti udah habis nih materinya. Berarti udah sampai di sesi tersebut atau di pertemuan tersebut, oh ternyata sampai discussion forum aja. Gitu ya. Jadi saran saya teman-teman ini klik aja dulu nih, dilihat dulu nih materi, terus habis itu apa aja gitu ya. Terus discussion forum ini hanya bisa teman-teman post gitu ya, posting atau bertanya di sesi tersebut selama sesi tersebut masih berjalan. Tapi kalau misalnya sudah lewat deadline, teman-teman nggak bisa lagi posting. Itu ya. Seperti contohnya nih, misalnya di sesi 1 gitu ya. Tadi kan sesi 1 udah lewat nih. Ya, contohnya. Tuh, udah nggak bisa teman-teman gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau komentar itu masih bisa. Gitu. Oke. Selanjutnya teman-teman juga bisa klik-klik juga di sesi 3, itu sama kurang lebih ya teman-teman ya. Isinya sama, ada presentasi, kemudian juga ada yang lain-lainnya seperti itu ya. Kemudian tadi ada individual assignment, kemudian ada group assignment. Nah itu caranya juga sama teman-teman. Gitu, cara uploadnya sama, mungkin bisa diulang ya. Group assignment itu biasanya ada yang nanya nih, Kak, grupnya nih diacaknya dari sistem atau dari dosen sih? Tergantung dosen maunya gimana nih. Kalau misalnya dari sistem berarti nantinya di arrange by system. Tapi kalau misalnya dari dosen, nanti dosen lihat dulu nih mahasiswanya siapa aja. Atau misalnya dosen minta kalian untuk minta teman-teman nih untuk buat kelompok gitu ya, nanti dikasih ke dosennya gitu. Nanti dosennya kasih ke kami. Biasanya seperti itu. Ada juga yang kayak gitu. Ya, jadi tergantung dosennya aja. Gitu ya. Caranya sama ya. Pokoknya kalau yang tugas UTS maupun UAS caranya seperti ini. Itu ya cara uploadnya. Nah, teman-teman di sini teman-teman juga nantinya akan UTS ya. Kalau udah kuliah mau dapat nilai ya, nilai di akhirnya selain tugas-tugas, selain aktif, teman-teman juga harus mengikuti ujian. Ada ujiannya itu ujian tengah semester, ujian akhir semester. Gitu ya, kalau sebagai contoh di sini ada UTS, ada di sesi 4, teman-teman ayo klik di sesi 4-nya atau di next tadi ya, next session. Di sini ada UTS, soal ini langsung dari dosen ya, langsung dari sumbernya, yaitu dari dosennya. Teman-teman di sini ada pertanyaannya, kemudian ada biasanya instruksinya, kemudian submit jawabannya sampai jam berapa, gitu ya. Nah, teman-teman di sini kan ada ya instruksinya, di submit maksimal jam 6 gitu. Nantinya juga biasanya di sistem akan disesuaikan. Ini tergantung ya, tergantung permintaan dosen atau juga akademiknya nanti gitu ya. Jadi teman-teman harus aware, pokoknya teman-teman harus sadar betul akan deadline di dalam LMS. Tapi ini udah gampang banget sih ya. Karena di sini tuh udah ada yang namanya tanggalnya, terus juga udah ada jamnya. Jadi udah gampang banget deh gitu ya. Startnya, oh berarti dimulainya tanggal 1, selesainya di 31 Desember jam 12 malam gitu.
Udah gampang banget di sini ya. Yang teman-teman perlu yang teman-teman perlukan di sini adalah perhatian teman-teman gitu ya. Di sini belajarnya betul-betul gitu ya. Kemudian caranya gampang banget. Teman-teman bisa langsung aja di sini, kalau di saya kan karena pernah upload nih ya. Kalau teman-teman apa sih, saya lupa nih ya. Mohon maaf teman-teman. Di sini kan ada edit exam ya. Kalau di teman-teman kalau nggak salah attach filenya. Ya. Kemudian langsung diarahkan ke upload file ya teman-teman. Sama ya, sama persis seperti teman-teman upload saat assignment tadi ya, atau tugas tadi. Dan kami biasanya menyarankannya itu dalam bentuk atau format PDF. Biasanya biar rapi, maksimal 50 MB. Kalau misalnya instruksinya berupa video yang lebih dari 50 MB, teman-teman nantinya ada di instruksi, bisa diupload ke media pada instruksinya. Biasanya kalau dosen tuh minta diuploadnya di YouTube, atau dosen minta uploadnya di G Drive. Biasanya kayak gitu kalau dosen-dosen ya. Kemudian langsung di submit aja. Kalau saya nih ya, kalau saya yang kuliah, saya akan cek lagi teman-teman gitu. Teman-teman tadi saya udah benar belum ya? Ini dicek lagi aja. Di last submitted-nya. Gitu. Kalau sudah benar, udah deh berarti udah selesai nih untuk UTS-nya gitu ya. Kita kumpulkan dulu pertanyaannya, teman-teman boleh silakan bertanya ya di menu chat, nanti akan dibacakan. Selanjutnya ada menu discussion, teman-teman tadi udah learning activity ya. Nah, learning activity ini teman-teman yang harus teman-teman perlu pay attention ya. Kayak perlu banyak attention di sini atau perhatian di sini, yaitu di kuisnya, kemudian deadline-nya ya teman-teman ya. Tadi dimulainya dari hari Senin sampai dengan Minggu setiap sesinya. Jadi kalau udah sesi 1 dimulainya misalnya Senin besok nih di tanggal 11, berarti berakhirnya di hari Minggu. Seperti itu ya. Nah, berarti sesi 2-nya dilanjut ke tanggal 18. Seperti itu. Ya, perlu diperhatikan lagi. Kemudian ada discussion, teman-teman. Apa bedanya sama discussion forum gitu. Nah, ini adalah perkumpulan dari discussion forum. Kalau tadi kan kita perlu klik menu learning activity, terus kita harus lihat sesi-sesinya ya. Kalau di sini ada kumpulan forumnya, kumpulan discussion forumnya. Jadi teman-teman bisa klik misalnya salah satu di sesi 1. Nah, jadi adalah shortcut atau jalan pintas menuju menu utamanya seperti itu. Ya, selanjutnya kemudian ada attendance. Teman-teman nih ya, teman-teman tadi setelah teman-teman perhatikan gitu, kayaknya udah deh ngerjain post quiz gitu, udah belum ya gitu kan. Aduh jadinya ragu nih. Nah, teman-teman bisa ngelihat attendance atau kehadiran teman-teman di menu attendance. Tenang aja teman-teman, kita sudah menyediakan nih, kami sudah menyediakan menu attendance atau kehadiran teman-teman. Kalau sesi 1 nih, wah ternyata skip. Ya skip, malah udah lewat. Ini nggak bisa di checklist manual. Ini ada checkbox ya, bisa diperhatikan. Ini tidak bisa dicek manual, nggak bisa. Checklist manual nggak bisa nih. Tuh, nggak bisa kan? Tapi di sesi 2, ini ada present ya. Di sini ada present. Di sini ada post quiznya. Oh, terchecklist. Alhamdulillah. Berarti sesi kali ini saya hadir gitu ya. Kayak gitu teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman sudah deadline-nya berakhir, maka statusnya akan absen. Kalau misalnya teman-teman tidak mengerjakan post quiz. Tapi kalau teman-teman mengerjakan post quiz, akan di sini present gitu ya. Kemudian, loh kok ada incomplete juga sih Kak gitu kan. Nah teman-teman, incomplete ini apabila deadline-nya belum berakhir. Tapi kalau teman-teman di sini incomplete ya, atau juga bisa teman-teman berarti
di sini itu belum terchecklist. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah hadir atau kehadiran gitu ya, checklist gitu ya, di sini sudah terchecklist, sudah mengerjakan, maka ini akan ganti menjadi complete kayak gitu. Tapi kalau misalnya deadline-nya sudah berakhir, maka nanti berubah menjadi present. Kalau belum berakhir, complete ya, kalau teman-teman udah ngerjain. Tapi kalau misalnya teman-teman belum ngerjain, akan jadi incomplete gitu ya. Berlaku juga untuk sesi-sesi selanjutnya. Ini semuanya akan ada 16 sesi gitu ya. Nah, UTS juga. UTS itu kan syarat kehadiran tadi ya. Di sini juga akan present. Kemudian setelah attendance ada analytic. Analytic. Jadi, analitik ini adalah berisikan nilai-nilai teman-teman ya. Gitu, nilai-nilai yang didapatkan teman-teman dalam mengerjakan kuis gitu. Tapi kan kalau tadi post kuis tidak masuk ke komponen nilai atau bobot nilai, jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Itu ya, nilai yang tercantum dalam post kuis ya, tapi dia dihitung sebagai kehadiran atau keaktifan teman-teman gitu ya. Tapi kalau tadi tugas itu diambil dari teman-teman hasil tugas teman-teman yang udah dinilai sama dosennya gitu. Nantinya di sini teman-teman bisa lihat kalau dosen sudah memberikan nilai. UTS juga nantinya. Gitu ya. Kalau sudah dinilai oleh dosen. Kemudian ada grade. Loh, bedanya apa Kak sama analitik? Tadi kan udah analitik nilai. Nah, grade ini adalah akumulasi dari nilai teman-teman. Seperti itu. Ya, kalau tadi ini kan per sesinya nih. Per sesinya gitu ya. Terus per itemnya, per unitnya. Kalau grade ini akumulasi dari semua item atau unit. Gitu teman-teman ya. Nah, ada presentasinya, ada persentasenya. Kalau tadi sikap, tadi diambilnya dari post quiz ya. Saya ulangi tuh, udah berapa kali nih saya ulangi nih. Ya. Kemudian ada tugas juga nih 15%, lumayan ya. Kalau skip tugas satu aja nilainya udah lumayan. Belum tentu UTS sama UASnya bagus gitu ya. Tapi mudah-mudahan bagus seperti itu. Kemudian selanjutnya ada classmate and group teman-teman ya. Untuk classmate and group ini teman-teman bisa lihat teman-teman sekelas gitu ya. Bisa lihat infonya, diklik aja nih ya kan. Ada nanti ya nomor teleponnya mungkin yang nantinya teman-teman ada yang nyantumin nomor telepon gitu. Di sini ada teman-teman gitu ya. Kemudian teman-teman nantinya kalau misalnya ada tugas grup biasanya di sini teman-teman juga bisa lihat grup. Gitu ya. Wah, ada saya nih Babang Tampan ya. Selanjutnya ada peer review teman-teman ya. Jadi teman-teman nantinya teman-teman kalau misalnya dapat tugas kelompok nih ya, teman-teman gak perlu khawatir karena ini kan mungkin tugasnya online gitu ya. Dia mah gak ngerjain gitu ya, dia mah cuma numpang nama doang gitu. Nah teman-teman gak perlu khawatir, nanti teman-teman bisa kasih bintang ya. Nanti di sini tuh ada bintang di setiap nama mahasiswa atau di setiap nama teman-teman di grup gitu ya, di grup teman-teman tuh namanya akan ada di sini, kemudian nanti ada bintang-bintang. Nah ini kan ada bintang ya. Nah teman-teman bisa kasih bintang. Gitu nanti dosennya bisa ngeliat nih, kayak gitu. Dosennya juga bisa melihat. Jadi selain dapat nilai dari dosen, dapat nilai juga dari teman sekelompok. Kayak gitu. Kalau misalnya ada yang ngasih bintang 1, berarti kalian males gitu. Atau kalian nyebelin gitu ya. Gitu teman-teman ya. Kemudian setelah peer review ada menu message. Di sini teman-teman kami menyediakan menu message atau pesan, jadi teman-teman bisa bertukar pesan dengan dosen saja. Gitu, belum bisa bertukar pesan dengan mahasiswa lain. Seperti itu ya. Halo, siang Ibu dosen. Gitulah ya. Jadi nanti dosennya ini bisa membalas pesan teman-teman gitu. Kemudian ada setelah message ada menu live session teman-teman ya. Nah ini dia. Jadi teman-teman nanti teman-teman akan mendapatkan jadwal live session.
di setiap minggunya teman-teman akan ada video conference atau live session. Tanggal dan juga harinya, tanggal, hari, dan juga jamnya nantinya akan diinformasikan yang pastinya sebelum pelaksanaan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Gitu akan diinformasikan melalui email seperti itu ya. Dan juga nantinya biasanya di hari H itu ada reminder via sistem ya. Kalau misalnya nanti teman-teman ada live session seperti itu ya. Teman-teman, misalnya di sini di sesi 1 gitu ya. Teman-teman misalnya nggak join, nah ini akan statusnya not join. Tapi kalau misalnya teman-teman join, di sini statusnya join ya. Join pakai ed. Join pakai ed gitu ya. Kemudian teman-teman, Kak, gimana ya? Kalau misalnya kemarin tuh sibuk banget, terus bosnya nggak ngizinin gitu. Misalnya ada yang kerja sesibuk itu ya kerjanya gitu kan. Nggak bisa nih ya kan, nggak bisa ikut. Mau lihat materinya di mana gitu. Nah, teman-teman, kami menyediakan nantinya materi dari perkuliahan tersebut itu di-upload ke dalam LMS teman-teman. Jadi teman-teman bisa unduh, enak banget ya. Nggak datang tapi bisa belajar. Nah, teman-teman bisa download videonya di sini. Ya, di setiap sesi yang sudah dilaksanakan. Di sini nanti akan warna biru. Ini bisa di-download gitu ya. Maksimal itu biasanya untuk materinya maksimal 3 hari ya. Maksimal itu 3 hari kerja. Gitu ya. Maksimal 3 hari baru ada di sini. Tapi teman-teman tidak menutup kemungkinan mungkin teman-teman juga akan live session di hari Sabtu atau Minggu di weekend gitu ya. Tergantung nanti jadwalnya aja gitu. Biasanya kami dapat jadwalnya dari akademik juga gitu ya. Jadi teman-teman juga harus aware betul terhadap jadwal live session seperti itu ya. Di sini juga tertera untuk jamnya dan juga tanggalnya. Kemudian cara joinnya gimana Kak? Nah teman-teman cara joinnya gampang banget. Teman-teman kalau misalnya teman-teman ada tiap mata kuliah nanti berbeda-beda gitu ya. Tiap mata kuliah berbeda-beda jamnya dan juga tanggalnya atau harinya. Seperti itu kan nggak mungkin teman-teman bagi belah diri gitu kan kalau misalnya bentrok, ya kan? Terus di sini teman-teman kalau sudah jamnya nih, kalau sudah jamnya, teman-teman bisa langsung join. Di sini akan muncul join, tapi kalau misalnya belum jamnya, di sini nggak akan muncul nih, nggak akan bisa diklik joinnya. Ini kan biru. Tapi kalau misalnya di jam, ini jam 12.30, tapi teman-teman akses di jam 12.20, itu nggak bisa, di sini nggak bisa. Ini nggak muncul joinnya. Ya, joinnya akan warna biru, nggak timbul kayak gini. Tapi kalau teman-teman akses di 12.25, 5 menit sebelumnya, teman-teman bisa. Jadi 5 menitnya ini sudah kami siapkan sebelumnya gitu. Jadi teman-teman masih bisa siap-siap di 5 menit awal. Atau teman-teman yang mungkin, tapi diusahakan ya teman-teman ya. Di sini teman-teman perlu diperhatikan juga, ketika teman-teman sudah join, atau video conference seperti ini akan sudah terekam otomatis. Jadi teman-teman yang masih lipstikan, atau teman-teman yang masih nyisir, itu akan sudah terekam, dan nantinya bisa jadi akan diupload ke dalam sini gitu ya. Nantinya teman-teman yang lain juga bisa lihat, dosen juga bisa lihat gitu ya. Teman-teman yang masih dandan, yang masih makan gitu ya. Jadi diusahakan teman-teman sudah siap sebelumnya. Seperti itu ya. Oke, teman-teman, semua menu sudah dijelaskan. Jadi kita masuk sesi ke pertanyaan. Ya, dia udah banyak banget ya, 99 plus. Waduh, ya. Sebelum nantinya kembali ke PPT, mungkin akan dijawab dulu pertanyaan-pertanyaannya. Kita kembali dulu ke dashboard. Saya izin minum teman-teman ya. Untuk pertanyaannya nih, mau yang bertanya ayo, sok. Wah, ini dari mana lagi nih ya? Nah, ini banyak sekali ya.
Teman-teman yang bertanya, saya scroll dulu nih ke atas nih. Wah, sudah banyak juga nih yang dijawab ya sama rekan saya, ada Kak Alin dan juga Kak Arman. Selagi saya scroll, boleh teman-teman tanya terus ya. Ditanya terus ya teman-teman. Kalau masih belum paham, mending tanya. Dibanding nantinya, kan kalau udah peribahasa, malu bertanya sesat di jalan ya. Nantinya, oh ini gimana caranya gitu ya. Ya, saking banyaknya saya bingung nih scroll dari mana nih. Nah, nih ya. Dari Siti Rohmah Fauziah. Kuliah dari Senin sampai Jumat, apakah bisa dilihat dari LMS ini, Kak? Bisa. Lalu untuk lihat jadwal live sessionnya, apakah bisa? Bisa. Jadwal live session nanti akan di-share, seperti tadi sudah dijelaskan. Ya, ditunggu saja. Untuk kerja kelompok, apabila dimungkinkan, memakai LMS atau grup chat Telegram, Kak. Kerja kelompok biasanya nih kalau misalnya teman-teman yang dapat kelompok nih ya, biasanya kalau dari pengalaman saya ya, kalau saya sih lebih milih di grup lain gitu, maksudnya di grup media sosial lain gitu ya, kayak misalnya WA atau tadi Telegram juga boleh gitu. Jadi lebih enak komunikasinya gitu kan. Karena di sini kan juga di sini juga kami belum menyediakan untuk menu message-nya antar teman sejawat gitu ya. Jadi boleh diperbolehkan gitu ya lewat chat Telegram. Ada yang bertanya lagi, izin bertanya dari Aulia Salma Azmi. Apakah jadwal kuliah pengganti adalah waktu yang dapat digunakan mahasiswa untuk mengganti jadwal yang ditinggalkan dalam kurung absen atau bagi dosen yang belum sempat memberikan materi pembelajaran sesuai jadwal ya, terima kasih. Nah, jadi teman-teman ini maksudnya kuliah pengganti itu live session seperti itu ya. Kalau di sini saya tangkap adalah gini teman-teman ya. Jadi untuk perkuliahan ini tidak ada perkuliahan pengganti. Namun jika live session atau video conference dengan dosen, jika dosennya berhalangan hadir gitu ya sesuai jadwalnya gitu, nantinya akan ada kuliah penggantinya seperti itu. Sesuai jadwal yang nantinya akan di-share ke teman-teman atau juga sudah dikoordinasikan sebelumnya. Seperti itu. Namun kalau misalnya teman-teman sendiri yang absen, ya seperti itu, biasanya itu melalui perizinan oleh dosen, ya. Jadi kalau sudah dapat izin dari dosen nih, Pak, Bu, saya kemarin kelewat ngerjain tugas, tapi udah deadline gimana? Ya boleh diizinkan gitu ya dari dosennya kayak gitu. Tapi teman-teman juga perlu perizinan dari akademik atau prodi gitu ya. Nah itu harus perizinan dari akademik atau prodi dulu untuk perpanjangan sesinya seperti itu ya. Jadi yang memberikan izin ini tetap pada prodi dan juga akademik gitu ya. Tapi izin juga ke dosennya seperti itu. Nah, jika ada kendala ketika menggunakan LMS, kita bisa kontak kemana? Bisa kontak ke helpdesk ya. Setelah menjawab pertanyaan ini akan dijelaskan yaitu helpdesk itu bagaimana caranya gitu ya. Jadwal dibuat dari kampus atau oleh mahasiswa sendiri ya? Dari kampus.
Untuk menghubungi dosen di LMS juga betul sekali. Namun biasanya kalau saya jadi mahasiswa, saya akan minta sih nomor teleponnya. Tapi kan ada juga dosen yang nggak mau gitu ya. Tapi dicoba aja. Nggak salah kan usaha gitu. Pengen cepet-cepet mulai kuliah Kak, semangat. Semangat kuliahnya biar cepet lulus. Apakah ada discussion buat di LMS ini untuk diskusi materi? Iya, betul sekali tadi ada discussion forum ya. Untuk LMS apa kita pakai email sendiri atau tunggu dapat email account dari Unsia? Nantinya akan dari Unsia ya. Nantinya akan di-share. Jadi teman-teman tunggu ya. Di minggu depan. Dimulai dari Senin teman-teman bisa nunggu nih. Pokoknya teman-teman untuk ini teman-teman harus update info di emailnya juga ya. Kalau perlu disinkron aja. Nah, ini benar banget kata Kak Alin ya, semua materi perkuliahan bisa dilihat selama 24 jam. Kecuali tugas, ujian, kuis. Itu tadi ada deadline-nya. Jadwal live session juga bisa dilihat pada LMS ya. Ada dari Pascalis Vau. Misalnya di daerah kita jaringannya terganggu, tiba-tiba kita tidak bisa kirim tugas atau hal-hal lainnya. Apakah kita tetap dianggap tidak hadir atau mengerjakan tugas atau gimana? Jadi teman-teman selama itu belum lewat deadline, maka teman-teman masih bisa akses di besok harinya. Tapi kalau misalnya sudah lewat deadline, teman-teman itu tadi butuh persetujuan dari dosen dan juga prodi seperti itu ya. Gitu. Jadi kalau saran saya sih ya, kalau sudah dimulai sesinya teman-teman itu langsung aja nih dilihat kewajiban teman-teman apa gitu. Ya. Jadi tidak jadi mengurangi kemungkinan buruk yang akan terjadi gitu ya. Kemudian ada pertanyaan dari Dedi Supratman. Tugas itu ada deadline, tergantung dosen. Kalau dari pengalaman saya sebelumnya bisa sampai seminggu tergantung tugasnya. Nah, jadi teman-teman seperti ini ya. Jadi kalau untuk di LMS ini, biasanya deadline itu selama seminggu. Gitu ya, teman-teman. Jadi gini, teman-teman biasanya untuk dosen, itu juga tadi kembali ke dosennya ya. Jadi misalnya ada juga nih dosen yang mungkin sudah memberikan informasi tugas melalui live session atau video conference gitu. Nantinya dosen mengarahkan nih nanti diupload ya di LMS ini tugasnya. Ada juga yang seperti itu. Jadi teman-teman sudah tahu tugasnya. Terus teman-teman juga tahu tugasnya selain melalui LMS juga lewat dosennya. Ada juga dosen yang seperti itu. Jadi kalau untuk di sistem saat ini tugasnya yaitu selama 1 minggu. Gitu ya. Wah, sudah banyak ini yang dibantu dijawab oleh Kak Alin dan juga tim akademik juga. Oke, teman-teman. Selanjutnya masih menjawab pertanyaan. Nah, selagi sambil jawab pertanyaan nih, ada tim akademik yang siap membantu menjawab pertanyaan ini, kemudian juga ada dari Kak Alin dan juga Kak Arman yang menjawab. Saya langsung ke PPT ya, selagi dikumpulkan lagi nih. Kembali ke tadi, ya ke materi kita. Kalau tadi sudah login ya, sudah gampang banget cara login ya teman-teman. Kemudian tadi menunya sudah dijelaskan juga ya. Nah, ini tadi ya, kerjakan kuis dan akses konten digital. Tadi kontennya itu berupa materi ya, file, video, transkrip,
gitu. Di setiap sesinya, kerjakan kuis sebelum deadline itu tadi untuk mengurangi, untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, ini ikuti video conference atau live session. Ruang Zoom sudah tersedia pada LMS. Ya, jadi ini sudah teman-teman klik join ya. Ketika teman-teman klik join, oh nih teman-teman ya, yang mudah lagi teman-teman bisa di to-do list aja. Ketika teman-teman klik join di sini, ini akan terhubung langsung ke dalam Zoom kalau teman-teman di gadget teman-teman sini sudah memiliki Zoom gitu ya. Jadi direct to Zoom. Nah teman-teman nggak bisa nih join melalui luar LMS gitu ya. Ya gitu disarankannya sih melalui LMS seperti itu. Nah ya tadi seperti yang sudah disampaikan, tombol join dapat diakses 5 menit sebelumnya. Ya, kemudian durasi video conference 50 sampai 100 menit. Gitu ya. Dari 50 menit sampai 1 jam sampai 1 jam setengah gitu ya. Tergantung mata kuliahnya nanti. Kemudian video conference direkam secara otomatis, makanya teman-teman disarankan untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Gitu. Rekaman hasil video conference dapat diunduh melalui menu live session paling lambat 3 hari setelah pelaksanakan ya. Ini untuk peraturan video conference-nya ya. Ruang cahayanya yang cukup gitu ya. Kemudian audionya itu biasanya off kalau misalnya dosen lagi bicara gitu ya, biar nggak berisik. Kemudian internetnya juga diusahakan stabil. Kemudian teman-teman juga harus sopan ya, walaupun perkuliahannya online. Kemudian teman-teman aktif dalam forum diskusi. Nah, ini maksimalkan forum diskusi untuk menjawab pertanyaan dari dosen atau bertanya kepada dosen maupun rekan sekelas. Ya. Kemudian cek kembali thread yang ada untuk melihat respon dari dosen. Biasanya ada dosen juga yang melihat keaktifan teman-teman dari tadi diskusi forum gitu ya. Submit jawaban tugas. Perhatikan soal tugas dan jenis soal yang tertera pada sesi. Kemudian upload jawaban dalam bentuk PDF atau sesuai dengan instruksi ya tadi ya, instruksinya beda-beda. Nah ini dilarang keras, melakukan plagiasi. Ya itu contohnya tidak dinilai oleh dosen, seperti itu ya. Perhatikan deadline, tanggal, dan jam pengumpulannya. UTS dan UAS pun sama, ya kerjakannya secara maksimal agar nilainya juga maksimal. Kemudian perhatikan waktu pengerjaan, upload jawaban dalam bentuk PDF. Kemudian teman-teman yang tadi bertanya, jika mengalami kendala di dalam sistem atau dalam perkuliahan, teman-teman kami menyediakan layanan helpdesk ya, atau customer service kami. Nah teman-teman ini kami jam layanannya yaitu ada di jam 9 sampai dengan di weekdays ya, Senin sampai dengan Jumat jam 9 pagi hingga jam setengah 2 pagi. Atau malam ya disebutnya, tengah malam, pagi. Kemudian kalau untuk di Sabtu, kami ada di jam 8 sampai dengan jam 10 malam, 8 pagi sampai dengan jam 10 malam. Kemudian ada di Sunday and Public Holidays atau di libur nasional, di jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Nah di helpdesk ini teman-teman ada di FAQ, Frequently Asked Question ya. Kemudian ada video tutorial, kemudian ada teman-teman bisa membuat tiket ya, atau panduannya. Caranya gimana Kak? Kan dari tadi cuma bilangnya mau dibahas di akhir. Oke, kita praktekkan bersama. Kita kembali lagi ke LMS. Semuanya ada di LMS teman-teman ya. Teman-teman tadi ya, yang masih ingat nih, ada di pojok kiri atas. Pojok kiri atas ya teman-teman. Di pojok kiri atas ini, teman-teman bisa melihat ada garis 3, ada menu helpdesk. Sini ada helpdesk, ada new ticket. Jadi pertama kita self-service lebih dahulu nih. Ya, self-service tuh ada
problem solve sendiri dulu nih. Misalnya mengenai forum diskusi, ya cari dulu di sini. Forum diskusi, ketemu nih, wah jadi nggak perlu nanya deh ke helpdesk-nya gitu ya, ketemu ya. Tapi kalau misalnya udah dicari-cari, diubek-ubek di sini nggak ada gitu ya, teman-teman bisa langsung membuat tiket, yaitu ada di new ticket. Di sini namanya sudah tertera, kemudian juga emailnya, kemudian juga jurusannya. Kemudian teman-teman bisa langsung subjek aja, judulnya apa. Misalnya jawaban kuis salah gitu. Misalnya teman-teman namanya juga manusia gitu ya, dosen juga manusia, kali aja manusia. Maaf, kali aja dosen juga ada salah gitu ya memberikannya gitu kan, kepleset gitulah dosen. Padahal jawabannya ini gitu, tapi di situ jawabannya beda gitu. Teman-teman bisa aja jawaban kuis berbeda. Nah, di sini description ya, atau diberikan penjelasannya. Di sesi berapa, atau yang lain-lainnya. Kemudian teman-teman bisa upload buktinya. Gitu. Jadi, untuk lebih meyakinkan lagi gitu ya. Kemudian langsung teman-teman submit. Seperti itu. Langsung deh nantinya masuk ke email kami. Nanti akan kami tangani gitu. Nantinya juga akan dibalas oleh tim kami. Maksimal itu 1 kali 24 jam. Tapi biasanya cepat sih teman-teman kalau tim kami itu ya. Untuk menghadapi problem-problem teman-teman selama perkuliahan gitu. Ya. Kemudian teman-teman selain tadi ada yang bertanya juga nih, apakah cuma bisa diakses oleh di website-nya aja atau ada learning space-nya nih ya, atau ada apps-nya. Nah, kami menyediakan juga teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu galau, nggak perlu risau, teman-teman yang cuma bisa belajar bermodalkan handphone saja atau gawai saja gitu ya. Teman-teman ini bisa langsung saja teman-teman buka handphonenya. Nah, kalau di sini saya izin stop share karena akan langsung disampaikan oleh Kak Ahlin. Kak Ahlin dipersilakan untuk learning space-nya atau apps-nya. Ya, terima kasih Kak Farila untuk waktunya. Saya coba untuk share screen ya teman-teman untuk penggunaan dari aplikasi Haruka Edu Learning Space. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah ya, baik. Untuk Haruka Edu Learning Space ini kurang lebih tampilannya atau menu-menunya sama saja seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Farila tadi. Mungkin kalau untuk apps lebih minimalis aja ya teman-teman. Di sini saya sudah coba login, yang pasti ada menu dashboard seperti di awal tadi, kemudian ada kelas-kelas yang teman-teman akan ambil nantinya, dan kemudian untuk menu-menunya bisa diklik aja di sampingnya ada to-do list, berisi tentang jadwal live session, kemudian untuk latest post, sama, dan latest news. Juga ini sama seperti yang di tampilan desktop tadi. Kemudian untuk burger menunya di sini, nah teman-teman bisa melihat di sini untuk login atau logout-nya dan menu edit profile ada di menu atau di drop down di samping nama profile teman-teman ini. Jadi tinggal diklik aja untuk profile, nanti akan muncul untuk edit profile, kemudian untuk change password dan juga untuk logout. Kemudian bisa diklik lagi. Nah, di sini sama ada menu My Transcript, News, Calendar, e-library, Helpdesk, dan Terms and Conditions. Dan di bawah sini, teman-teman juga bisa pilih untuk menuju ke sesi yang ingin teman-teman buka atau akses, seperti itu. Jika di desktop tadi kan di paling atas ya, teman-teman. Nah, kalau di
apps ini di bawah. Kemudian untuk menu kelasnya, dipilih saja kelasnya, kemudian akan muncul menu-menu seperti ini. Nah, di sini terlihat icon-icon ya, Kak, teman-teman. maaf, mohon izin, waktunya sudah habis. Oke, mungkin minta 5 menit lagi bisa, Kak? 2 menit aja bisa nggak, Kak? Oke, baik, Kak. 2 menit ya. Ya, terima kasih. Baik, ini untuk menu-menu tampilannya ya, teman-teman nanti bisa dieksplor lagi, fungsinya sama. Kemudian, ya, itu saja sih. Nanti teman-teman bisa eksplor jika sudah download apps-nya. Untuk apps ini baru tersedia di Android. Untuk iOS belum bisa, jadi mungkin teman-teman yang menggunakan Android bisa dicoba untuk mendownload apps-nya, namanya Haruka Edu Learning Space. Gitu. Ini saya log out. Dan tampilan awalnya akan seperti ini. Teman-teman tinggal masukkan email dan passwordnya saja. Kira-kira begitu ya teman-teman. Karena keterbatasan waktu, mungkin saya bisa kembalikan lagi ke Kak Farila. Silakan. Baik, terima kasih Kak Alin atas penjelasannya. Jadi teman-teman bisa langsung akses saja ya aplikasinya. Untuk saat ini kami tersedia hanya di Play Store saja. Nah teman-teman, untuk training hari ini terima kasih banyak atas waktu teman-teman. Kami minta waktu teman-teman untuk mengisi survei yang telah kami share di kolom chat ya, untuk linknya. Teman-teman bisa untuk isi surveinya, ya sudah di-share oleh Kak Alin.